Hadirin rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alangkah senantiasa di hari yang sangat mulia ini, yaitu hari Jumat, di mana dalam Islam bagi Muslim ada 5 hari raya. Yang pertama yang paling besar yaitu hari raya Aidil Adha, kemudian Aidil Fitri, kemudian hari Jumat, kemudian hari di mana ia tidak berbuat dosa, dan yang terakhir hari paling besar untuk diri pribadi, yaitu hari di mana ia kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan salah satu sebab meninggal husnul khatimah, kata Nabi, nanti dapat di kitab Fardhu Ain ini, barang siapa berselawat untuk baginda per hari Jumat 300 kali, maka Allah jamin ia mati dalam Islam. Maka jangan sia-siakan hari ini, sampai nanti siang harus ada selawat 300. Enggak banyak itu, cuma sejenak. Sama-sama kita bertaubat kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sama-sama kita bersyukur dan berzikir kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sama-sama kita berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, sudah tiba kita kitab Fardhu Ain halaman, ada tandanya sunat kemarin. Yang sunat ya kan? Selesai. Sekarang masalah sujud Halaman 50. Halaman 50 judulnya masalah sujud. Sujud adalah suatu pekerjaan yang paling besar, tanda tunduk seseorang kepada seseorang yang lain atau tunduk kepada sesuatu. Maka dalam Ahlussunnah wal Jamaah haram sujud kepada makhluk dan hukum sujud itu murtad. Namun ada yang menyatakan bahwa sujud seperti orang sujud kepada bunda itu khilafiyah. Kalau maknanya tidak menyembah, tidak murtad, tapi tetap tercela. Sujud kepada sesuatu menyebabkan murtad, sehingga ada hadis, banyak hadisnya yang serupa. Andai halal sujud manusia kepada manusia, sungguh kuperintahkan kalian untuk terlebih dahulu sujud kepada suamimu, baru kepada saya. Maka pahamnya tidak halal. Wa idz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Maka ingat olehmu ya Muhammad ketika Allah mengatakan sujud oleh kalian semua sujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Aba wastakbar, dia enggan dan takabbur. Sujud makhluk yang ada di langit digolongkan kepada malaikat semuanya, juga termasuk bangsa jin. Yang tidak mau sujud cuma Azazil, yang dikutuk di akhir cerita dengan nama iblis. Maka dia terkutuk. Namun para malaikat semua melakukan tersebut. Jadi di sana kan enggak sujud ke Allah, sujud atas perintah Allah. Seperti kita bersama, wa ma qiblatuka, mana kiblat kalian? Al-Ka'batu kiblati, akan kita jawab, Ka'bah lah kiblat kami. Maka sekarang kita sujud kepada arah Ka'bah, dan harus sangat-sangat dijaga, karena satu derajat bergeser 111 kilo terjadi pergeseran. Maka kita sudah punya perkakas yang mudah hari ini seperti Android, garis kiblat di tiap tempat salat di rumah masing-masing. Jangan teledor atau merah.
sehingga menyebabkan tidak ada syarat sah salat. Suci badan, suci pakaian, suci tempat, masuk waktu, menghadap kiblat, menutup aurat, mengenal wajib dan sunat, yaitu menghadap kiblat. Jadi sujud kepada batu hitam yaitu Kaabah itu adalah patuh tunduk kepada perintah Allah. Jadi sujud yang ada yaitu sujud salat. Kemudian ada sujud selain sujud yang diwajibkan di dalam salat. Sujud ada dua macam. Satu wajib, dua sunat. Adapun sujud wajib itulah sujud dalam sembahyang. Walau sembahyangnya sembahyang sunat, sujudnya hukumnya wajib. Karena apabila tidak ada sujud di dalam solat itu, batallah solatnya. Dan sujud tergolong kepada rukun yang panjang. Andai kata ada seseorang solat, sujud aja setengah jam boleh, tapi tidak mulia. Karena angka yang paling tinggi untuk membaca tasbih pada solat yaitu 3, 5, 9, 3, 5, 7, 9 dan 11. Jadi enggak mungkin 11 kali sampai setengah jam. Artinya boleh panjang sujud. Dan sujud sunat ada 3 macam. Pertama sujud sahwi. Sujud sahwi. Sahwi artinya lupa. Kata-kata lupa di dalam Islam ada 2. Ada namanya nisyan, ada namanya lupa. Dalam orang-orang yang mengerjakan kemuliaan yaitu menghafal Quran, ada hadis dosa bagi mereka apabila mereka lupa. Di sana dipakai kata-kata nisyan. Maka mana beda? Nisyan sama sahwun. Bedanya, sahwun itu yaitu lupa yang ketika tersentuh teringat kembali. Sedangkan nisyan yaitu lupa yang ketika disentuh pun tak mampu mengingatnya. Jadi lupanya parah. Jadi karena sebab lupa tadi, ada sujud yang disyariahkan baginda di dalam solat. Yang kedua sujud tilawah. Sujud karena tilawah, tilawatil Quran, bacaan Quran. Ini disunnahkan baik orang yang dalam salat ataupun orang-orang yang di luar salat. Tapi tetap syarat suci badan, suci pakaian, suci tempat itu mesti ada. Tak bisa sembarangan. Dan membaca ayat tilawah tujuan untuk melakukan sujud tilawah itu hukumnya haram. Kecuali di subuh Jumaat. Itu berencana untuk membaca ayat sehingga menyebabkan disunahkan sujud tilawah, hukumnya halal, cuma subuh Jumaat. Tapi di subuh-subuh yang lain atau salat yang lain, kita baca Quran, pengennya tambah, kenalah ayat sajadah, maka waktu itu sunat kita sujud tilawah, bukan sengaja untuk sujud. Ketiga, sujud syukur. Sujud karena syukur, bukan karena gol bola yang dilakukan oleh atlet-atlet atau dilakukan oleh orang-orang baru sampai di bandar udara dah sujud dia. Menghadap kiblat, tertutup aurat, suci tempat pakaian dan badan dia, itu adalah syarat sah sujud. Jadi ada sujud bodoh. Tiba di bandara, di mata saya pintar dia, tapi kenyataan enggak. Waktu salah, ya salah walau saya. Saya tanya, bapak sujud apa pak? Sujud syukur. Ada wuduk pak? Enggak. Jadi sudah tiru-tiruan. Padahal orang pintar di Nanggro Aceh Darussalam. Tapi kejadiannya demikian. Sekarang kita masuk AD1. Sujud sahwi. Adalah sujud sahwi dikerjakan di dalam sembahyang sunat setelah membaca tasyahud akhir, sebelum memberi salam. Jadi seseorang terkena perintah syariat untuk melakukan sujud sahwi ketika ingat ia bla 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 yang akan dikatakan ke depan,
Kapan ia laksanakan sujud sahwi? Sebelum ia salam. Kalau bahasa kita, biasa kita baca fil alamina innaka hamidum majid. Mau sambung, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma fir lima qaddamtu nafsi, Allahumma sabbit qalbi misalnya. Habis sambung, niat dalam hati sujud sahwi bagi yang bukan makmum. Kalau makmum tinggal ikut imam. Bagi imam dan pribadi, lalu dia sujud. Dia baca doa atau dia diam atau dia baca tasbih zikir sah. Tidak mesti subhana man la yanamu wa la yasu. Tak bisa subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tak bisa diam. Tak bisa yang tak usah sujud. Karena memang tak ngerti apa-apa kalau itu tak bisa. Dan tempatnya ada satu lagi. Setelah salam, baru dia teringat. Jarak waktu antara salam dan dia teringat tidak lebih kadar satu Fatihah. Ada pendapat 2 rakaat salat. Kadar 2 rakaat salat, dia teringat dan dia tidak bicara lebih daripada kadar satu Fatihah, maka masih terkena sunat sujud sahwi bagi orang tersebut. Sujud karena lupa. Pada orang yang berencana untuk melakukan sujud sahwi, tidak disunatkan duduk tahiyat akhirnya seperti tahiyat akhir. Tapi tahiyat akhirnya disunatkan seperti duduk tahiyat awal. Lalu setelah ia sujud dan duduk antara dua sujud dan sujud lagi dan ia bangkit untuk memberi salam, di situ baru sunat duduk tahiyat akhir. Namun duduk tahiyat akhir atau duduk tawaruk, apabila ketika ia tasyahud sudah terjadi gaya duduk tahiyat akhir, lalu dia niat untuk sujud, dia sujud. Lalu dia bangkit, duduk antara dua sujud biasa, dia sujud lagi dan bangkit lagi, baru duduk tahiyat akhir. Bagi orang yang sudah terduduk tahiyat awal atau tahiyat akhir, jangan lagi ubah karena bertambah gerak. Karena sunat di situ tidak besar. Sebab-sebab sujud sahwi ialah, yang pertama karena tidak mengerjakan sunat ab'ad. Sunat ab'ad yaitu sunat-sunat yang hampir-hampir pada makna wajib dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an, yang di luar salat dinamakan dengan sunat muakkad. Sunat yang bahkan di mazhab-mazhab yang lain dinamakan wajib. Karena di mazhab yang lain antara wajib dan rukun dibedakan, antara wajib dan fardu dibedakan. Meninggalkan sunat ab'ad, secara hitungan sunat ab'ad adalah kunut dan tahiyat awal. Namun secara terperinci berdiri kunut itu satu sunat. Baca kunut itu satu sunat. Di akhir kunut ada selawat, itu juga satu sunat. Jadi pada kunut ada 3 sunat. Bagi orang-orang yang terkadang mengikuti imam-imam yang tidak membaca kunut, supaya ia tidak terkena makruh dan dia tidak kena sujud sahwi, bagaimana caranya? Namun dengan mengikuti imam yang tidak melakukan kunut, tetap terkena hukum sunat sujud sahwi bagi si makmum, walau si makmum ada baca. Karena kekurangan yang terjadi pada imam menyebabkan kekurangan bagi salat si makmum. Bagaimana pendapat si makmum ada baca? Dalam waktu yang singkat, di dalam i'tidal dia membaca kunut. Karena sekurang-kurang kunut bukanlah mesti baca Allahumma hadini, tapi gabungkan 2 hal, yaitu doa dan selawat. Doa dan selawat. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, itu sunat, tapi lebih kecil sunatnya dibanding kunut. Dia ganti dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sudah lunas dia. Dia buang Rabbana lakal hamdu karena mengejar kunut, dan jangan tertinggal jauh dia dengan
sang imam. Dia udah lunas sunat. Tapi imam enggak kunut, tetap dia sunat sujud sahwi untuk menutupi kekurangan daripada cacat salat sebab imam. Jadi kalau di tempat-tempat enggak ada kunut, gitu aja kita. Masalah enggak sujud sahwi nanti enggak apa-apa. Pokoknya kita ada kunut. Tapi sujud sahwi setelah itu bagus. Jadi dakwah. Dakwah apa? Dakwah ketika nanti ditanya, kenapa kamu sujud sahwi selalu salat subuh di masjid ini? Karena salat subuh di masjid ini selalu pincang, gitu bilang. Pincangnya apa? Enggak ada kunut. Jadi jangan kekurangan imam menyebabkan kekurangan diri pribadi saya. Ada. Kemudian yang kedua, yaitu tahiyat awal. Di situ juga ada sunat. Yang pertama, duduk tahiyat awal. Yang kedua, membaca tahiyat awal. Yang ketiga, membaca selawat atas keluarga Nabi. Membaca selawat atas keluarga Nabi. Membaca selawat kepada Nabi. Ada. Mau dibaca selawat kepada keluarga Nabi, itu sunat ab'ad di tahiyat akhir. Jadi ada 3 tempat. Udah. Jadi membaca tasyahud, selawat ke Nabi, duduknya 3 macam. Membaca selawat wa ala ali Sayyidina Muhammad di tahiyat akhir, itu juga sunat ab'ad. Jadi itu ditinggal menyebabkan sunat sujud sahwi. Yang kedua, karena mengerjakan sesuatu yang membatalkan sembahyang dengan terlupa, seperti berkata tidak sengaja. Kalamu amdin, ngomong yang sengaja, menyebabkan batal salat pada jumlah umum 11 yang batal salat. Yang dikatakan amdin dengan kesengajaan, dan sudah dikatakan berbicara di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, yaitu dengan keluar baik sebab hidung mulut satu huruf yang punya arti atau 2 huruf walau tidak punya arti, batal. Kemudian berdeham dengan sengaja, bukan darurat yang menghambat sampainya yang wajib, juga dikatakan kalau mu'amdin. Maliki sangkut, betul-betul sangkut. Betul-betul sangkut, itu baru halal. Kalau karena serak aja, Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin, untuk tarik iya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, batalat salatuh, batal salat dia. Atau seperti dia membatuk-batukkan untuk menyehatkan pernapasannya, batal salat dia. Atau keluar satu huruf yang punya arti, fi kalau bahasa Arab. Atau keluhan, seperti kalau bahasa Aceh, keluhan tak mau terima, respon tak terima, enggak boleh. Maka salat itu menjaga diri daripada batal, menjaga diri daripada yang wajib, yang sunat, supaya selalu lurus salatnya. Itulah namanya khusyuk, konsen menjaga, bukan larut. Kalau larut sampai hilang rakaat kita. Ada. Maka kalam nu amdin tersebut, yang enggak amdin mana? Silatah. Ada orang ngomong, mana rumah? Dia jawab, mana. Dia itu enggak bisa sengaja dia. Udah begitu dia. Obatnya memang obat jiwa. Udah. Kemudian yang ketiga, karena ragu pada bilangan rakaat, 3 atau 4, maka dikiranya yang sedikit yaitu 3. Kemudian sunat sujud sahwi. Dia ragu, ini 2 atau 3, maka dihitung 2. 3 atau 4, dihitung 3.
4 atau 5? Ya udah tentu 4. Udah. Kemudian ada makmum yang mengingatkan, maka keraguan daripada imam itu harus diputuskan. Ada imam dah bangun 5, makmum di belakang subhanallah, itu harus turun dia. Boleh dia yakin pada pendapat dia. Kalau dia yakin ke 5, batal salat dia. Kalau ada yang ingatkan, kalau enggak ada yang ingatkan enggak apa-apa. Kemudian ragu-ragu, tidak saja itu. Ragu-ragu rukun dalam rukun, wajib ulang. Siratal ladzina an'amta. Dalam masa durasi itu terbayang, ada baca bismillah enggak tadi dalam Fatihah? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Dah mulai pikiran kita. Ragu-ragu itu menyebabkan wajib ulang Fatihah. Karena ragu rukun dalam rukun. Yang kedua, ada ragu rukun setelah rukun. Waladdallin. Amin kan sunat. Terbayang ada baca bismillah enggak tadi? Dianggap selesai karena sudah selesai rukun itu. Dianggap selesai karena rukun itu udah lewat. Karena banyak kita loncat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Dah sering kita gitu. Maka terbayang, ada gitu enggak? Kalau ada gitu enggak dalam Fatihah, ulang Fatihah. Ada gitu enggak di luar Fatihah, tak masalah. Tertinggal sama imam 2 rukun belum batal salat, kejar-kejaran. Kita baca Fatihah. Satu lagi, waktu kita salat karena larut sebab pikiran. Larut sebab pikiran itu bisa gara-gara terlalu indah imam baca. Kita ikut dia. Dah habis dia baca ayat, terbayanglah ada Fatihah enggak? Itu enggak bila sujud. Karena itu bukan ragu afrad hukum. Ada Fatihah enggak di berdiri? Dianggap tidak. Harus ulang. Kepala, makanya salat harus sadar. Udah. Kemudian ada ragu-ragu rukun dalam rakaat, ulang rakaat. Kalau selesai rakaat enggak wajib ulang. Kita lagi sujud kedua, bukan kita orang penyakit jiwa ni, orang normal. Terbayanglah ada ruku enggak tadi ya? Kan belum selesai sujud kedua. Itu kembali dia ke berdiri sana. Sujud kedua tu enggak usah habisin lagi. Dia Allahu Akbar, rukuk dulu. Dia Allahu Akbar, rukuk dulu. Karena masih dalam rakaat itu. Tapi kalau dia ragu tentang afrad daripada rakaat pertama, setelah dia sujud kedua, sudah dia Allah mau bangun, ingatlah ada rukuk enggak? Itu dah sah, karena udah lewat satu esafet, satu rakaat. Dia dihitungnya kalau ragu rukun dalam afrad rakaat, udah lewat apa belum? Tadi ragu satu kalimat atau satu ayat dari Fatihah dalam Fatihah. Sekarang ragu kita, adakah baca bismillah setelah Fatihah? Ada. Tapi Fatihah satu kelompok, dia adalah satu rukun dari satu rakaat. Sedang rukuk terbayang, ada Fatihah enggak? Itu ulang berdiri. Sedang sujud terbayang, ada Fatihah enggak? Ulang ke berdiri. Ini khusus bukan orang penyakit jiwa. Orang-orang penyakit jiwa selalu gangguan dia. Dia jangan ikut surah ini. Semua yang terbayang belum, udah aja. Supaya sembuh dia. Kalau enggak selesai salatnya 20 rakaat. Selalu ragu. Ini
afrad rakaat. Kemudian tadi kan ragu 1 rakaat, itu kan afrad daripada salat. Kembali kepada yang yakin 2 atau 3 jadi 2. Ini terjadi ragu afrad 1 rakaat. Wajib ulang kalau belum selesai. Kalau sudah selesai, enggak ulang lagi. Jadi ini keraguan-keraguan yang sering terjadi, yaitu ragu rakaat 2 atau 3, pegang yang sikit, lalu ragu bahagian 1 rukun sedang rukun, wajib ulang. Ragu bahagian 1 rukun setelah rukun seperti Fatihah, enggak wajib ulang. Ragu 1 rukun daripada 1 rakaat salat, wajib ulang. Beda dengan yakin. Lagi kita salat, yakin kita di rakaat ketiga, rukuk di rakaat pertama tinggal, maka hitunglah rakaat kedua jadi rakaat pertama, rakaat ketiga jadi rakaat kedua. Jika seseorang yakin, ini bukan ragu nih, lagi dia berdiri rakaat kedua, bahwa dia tidak rukuk di rakaat pertama, kan belum sampai estafet, belum sampai. Kalau belum sampai, dia rukuk langsung. Lagi berdiri itu rukuk langsung. Allahu Akbar, rukuk. Dia sempurnakan rakaat pertama tu. Tapi kalau dah rakaat ketiga, enggak perlu sempurna. Rakaat kedua sudah jadi rakaat pertama. Ini lagi rakaat kedua. Aduh, 1 kali sujud tadi di rakaat pertama. Dia lagi Fatihah rakaat kedua. Dia turun ke sana pada posisi sujud. Habis sujud kan duduk antara 2 sujud. Habis duduk antara 2 sujud kan sujud lagi. Dia 1 kali sujud tadi. Kan dia udah sujud 1 kali, Allahu Akbar, berdiri dia. Berarti dia kembali kepada duduk antara 2 sujud. Rabbil firli, Allahu Akbar, dia sujud lagi, baru dia bangun. Maaf kan? Sebab Haji benar sujud kerana sabar. Ibadah kah? Tapi salah bedah kan duduk tadi awal. Kan Rabbil firli. Tapi bedah cak timang. Maka digaknya naga Allahu Akbar, duduk. Rabbil firli warhamni wajburni, sambung tadi. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar, ke berdiri. Hari ini enggak kejadian itu kita. Karena ulai tengah timang. Karung inang, icok lampuh legap, gadah motor, tertembayang mencawa. Mana ke manusia. Kan? Maka dikira yang sedikit yaitu 3, kemudian sunat sujud sawi dan dibaca dalam sujud. Subhana ma la yanamu wa la yasu. Subhana ma suci Allah malla, zat yang tidak yanamu tidur wa la yasu dan lupa. Ma suci Allah yang tidak tidur dan tiada lalai. Sujudnya 2 kali sebelum salam. Sujudnya 2 kali sebelum salam. Walau mudah, saya praktek. Walau itu tidak sulit. Bangkit dari sujud kedua, Allahu Akbar. Kita jangan duduk tahiyat akhir. Ini sunnah. Duduk tahiyat awal. At-tahiyatul hingga fil alamina innaka hamidum majid. Kalau sendiri, niat di hati, saya sujud sahwi. Kalau ikut imam tak perlu niat, imam saja yang niat. Sudah, teringat saja. Baru sujud, Allahu Akbar, Subhana man la yanamu wa la yashu, 3 kali. Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni wajburni wa'afani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu Akbar, Subhana man la yanamu wa la yashu, Subhana man la yanamu wa la yashu, Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi sebelum salam. Kalau udah salam, aduh tadi tinggal kunut ni sujud sawi ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah. Niat di hati saya sujud sawi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Syarat dia bicara belum lebih 1 Fatihah. Jarak waktunya
khilafiyah, ada yang bilang 2 rakaat salat, ada yang bilang 1 Fatihah. Arti bicara tak mesti bicara. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kiban? Bacaan terus. Itu bicara. Dia astaghfirullah, astaghfirullah. Udah ada pembicaraan yang menyelanginya. Atau dia sangat udah lama, itu sama juga. Jadi gimana itu Tengku? Salat sunat menempel kekurangan salat wajib. Udah. Kemudian kalau hendak diperbuat sekali salam, hokai grup. Adapun sujud tilawah ialah karena tilawatil Quran, membaca Quran dalam sembahyang atau tidak waktu sembahyang. Umpamanya pada subuh hari Jumaat dibaca surat Sajadah pada rakaat pertama, yaitu pada juzuk 21. Alif Lam Mim Tanzilal Kitabi La Raiba Fih Min Rabbil Alamin. Setelah tiba pada ayat 15, wahum la yastakbirun, terus sujud sekali dan kemudian berdiri kembali membaca ayat. Tatajafa junubuhum hingga akhir ayat. Dalam sujud tilawah dibaca sajada wajhil ladzi. Udah. Ini gini. Ini kasus, contoh saya duduk di sini habis salat subuh, nggak ada pengajian kita. Ada teman baca Quran, kenalah ayat sujud tilawah. Kita itu duduk boleh, berdiri boleh. Kalau lagi duduk, kita duduk dulu ke iftirash. Allahu Akbar, langsung sujud. Sajada wajhil ladzi khalaqahu syakka sama'u wa basarahu biaulihi wa tabarakallahu wa sanal khaliqin. Allahu Akbar, 3 kali baca doanya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ke akhirnya, akhir duduknya. Gini juga boleh. Boleh juga kita dari duduk ni dengar orang baca ayat tilawah, berdiri sana, dari berdiri Allahu Akbar, saya sujud tilawah. Lalu sujud baca sajadah wajhil ladzi khalaqahu. Enggak bisa tunggu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Enggak bisa, diam dah. Begitu keadaannya. Enggak capek kali. Ngadi ya. Ilun nunggu munah nak ikut sujud tilawah masjid nunggu. Pekanan ikut? Karena imam karena lu hanjut doa. Yang disuruh sujud bukan doa. Doa penyempurna sujud. Selesai. Kalau dalam salat pas sampai ayat, maka imam Allahu Akbar, sujud tilawah. Dan tidak sunat duduk dulu waktu bangun. Kalau kita kan Allah, kan duduk dulu, baru Akbar. Jadi tidak sunat itu untuk sujud tilawah, duduk istirahat waktu bangun. Lalu sambung lagi ayat. Nah, itu sujud tilawah. Dibaca sajadah wajihi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syakka sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Bersujud seluruh tubuhku kepada Allah penciptanya dan pembentuknya, dan menjadikan pendengaran dan penglihatan dengan kemahakuasaannya. Maka maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Kalau dibaca ayat sajadah di luar sembahyang, maka sunat sujud dengan syarat A. Berwudu, B. Tertutup aurat, C. Dan menghadap kiblat. Sama tetap. Rukun bertakbiratul ihram, takbir ke sujud. Allahu Akbar, saya sujud tilawah. Kemudian Allahu Akbar, itu sunat baca kedua. Bukan Allahu Akbar satu. Kemudian dan dibaca
yang telah lalu tadi, kemudian duduk lalu memberi salam. Dalam Quran ada 14 ayat kita sunat sujud tilawah, ada 14 not dalam Al-Quran. Ketika sampai membaca, dan dalam Quran ada bertulis di pinggir sajadah, di pinggir sebelah kanan atau sebelah kiri ada tertulis sajadah, itu tanda bahawa sunat sujud. Adapun sujud syukur dikerjakan tidak dalam sembahyang, malahan batal sembahyang kalau bersujud syukur padanya. Kita salat di kedai kopi, kita baru ikut ujian, satu ujian, lagi salat dengarlah pengumuman, kita lewat, sujud syukurlah dalam salat, batal salat, enggak boleh. Adalah sujud syukur karena menerima nikmat baru. Kalau kita selesai makan sujud syukur, bangun tidur sujud syukur, itu sakit namanya, nikmat yang jarang-jarang dia. Atau selamat dari mara bahaya, tumbang pokok kelapa kita enggak kena, itu boleh. Maka caranya berwuduk dan bertakbir dengan niat sujud syukur, kemudian sujud sekali, dibaca Allahumma maka nabi min ni'matin faminka wahdak walakal hamdu walakal syukru. Ya Allah, apa yang kuperoleh daripada nikmat maka adalah daripada Engkau jua, maka bagimu segala puji dan syukur. Selesai. Mudah dia. Pas kita lihat pengumuman, alhamdulillah. Cari kiblat lu enggak bisa langsung sujud. Ya orang ni cuma juta noh hinan. Udah ke sini kiblat. Allahu akbar. Saya sujud syukur. Allahu akbar. Allahumma ma kana bi min ni'matin faminka wahdak walakal hamdu walakal syukru. 3 kali. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Atau lagi duduk juga boleh. Allahu akbar. Saya sujud syukur. Allahu akbar. Allahumma makana bi min ni'matin faminka wahdak walakal hamdu walakal syukru. Igle-igle je. Pas kita pulang ke rumah, kagak dah keba. Anak merumpok. Lajak ugli gini. Karena keba tengok igli. Idih-idih sunat sujud syukur. Tapi tetap syarat tutup aurat, wuduk dan menghadap kiblat. Bukan kayak sujud gol. Yang sujud gol Barata yang Piala Dunia kali cium tanah. Itu cium tanah. Itu sama dengan cicak maghrib. Cicak maghrib dia tak cium tanah. Kena kenli orang Aceh. Agai cicak patih ke bumau. Kalau mentang bumau pun mana. Padahal bukan itu ya. Allah alam bisa. Binatang juga patuh Tuhan. Dia ada sujud untuk Allah, tapi modelnya beda-beda. Mungkin kita bertanya sambil duduk di luar karena waktu sekarang subuh dah telat. Wallahu alam bisawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Mas'udin julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu kalaman wa la taktubu harfan afdalu min 7 raka'ah. Wahai Ibnu Mas'ud, duduk engkau sejetik pada majlis ilmu, tidak pegang pulpen, tidak nulis satu huruf pun, lebih mulia daripada 70 rakaat salat sunat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi